itulah kenapa pada saat kita berpuasa itu akan menjadi sehat. Kenapa? Karena ada jam istirahat bagi alat pencernaan kita. Sehingga ada kesempatan untuk keuntungannya apa? Banyak. Dari sisi fisik, dari sisi rohani, mental, spiritual, itu juga keuntungan. Ternyata air liur kita yang ada saat kita makan itu untuk berguna untuk membersihkan sendiri. Air liur ini. Iya. Jadi seperti di mulut kan ada lidah, kemudian ada air liur, itu sebenarnya ada self cleansing kita sendiri. Termasuk membantu proses menghaluskan tadi juga air liur. Air liur itu berarti ada enzim-enzim yang dikeluarkan di situ. Enzim betialin itu kan juga berfungsi sekali. Jadi apa yang ada dalam tubuh kita ini sebetulnya rahasia yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Dalam rangka hari puasa begini ya, yang penting kita itu adalah membuat diri kita sehat. Percayalah bahwa berpuasa itu sehat. Jadi jangan sampai Anda beralasan, berargumen, mekanisme pembelaan ego karena punya penyakit ini terus gak puasa. Padahal sudah jelas-jelas sekali Allah memberikan suratnya bahwa puasalah kamu supaya sehat. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang puasa itu sehat bersama narasumber Dr. Asli dan Dr. Gigi Andy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Dr. Asli dan Dr. Gigi Andy? Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu dok, Tribuners yang ada di rumah. Oke, Tribuners yang ada di rumah, saya Dr. Asli HMK, CHTCI, IACT ya, dari Rumah Sakit Prima Husada Group. Kami di manajer mutu dan pelayanan. Oke. Ya, hai Tribuners, saya Dr. Gigi Andy Wirapradana MMRS. Saya dari Rumah Sakit Prima Husada Malang di bagian Kepala Bidang Umum dan Keuangan. Oke, baik, terima kasih Dr. Asli dan Dr. Gigi Andy telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini. Dan dok, puasa ini kan kurang 6 hari ya? Iya, cepat sekali ya. Cepat sekali ya, udah penghujung Ramadan ini. Betul. Mungkin bisa kasih tips, kita kan akan membahas tentang puasa itu sehat ya. Mungkin sebelumnya bagaimana sih proses bekerjanya sistem pencernaan manusia itu sendiri? Iya. Kita ini kan selama 1 tahun kalau yang beragama Islam itu kan ada puasa Ramadan. Tentunya Allah sudah membuat rencana itu. Kenapa? Karena manusia ini pada dasarnya nggak pernah memberikan istirahat kepada alat pencernaan kita. Padahal alat pencernaan kita itu secara harian ya, itu bayangkan saja. Sekarang kita sarapan pagi jam berapa? Jam 6. Jam 6, oke. Jam 6, makan siang jam berapa? Jam 12, tapi kadang saya menunda dok, jam 2 itu baru makan. Jam 2, tapi di tengah-tengah ada makanan kecil tidak? Tidak dok, kalau saya. Oke, yang lain menunda makan siang dok. Oh begitu, supaya apa? Kurus? Enggak dok, kayak lebih mementingkan pekerjaan. Oh gitu, oke. Kalau misalkan mau makan siang. Oke. Kebanyakan wanita atau pekerja keras begitu ya. Oke, nggak masalah. Jadi intinya begini yang mau saya informasikan, bahwa selama setahun kita itu tidak pernah memberikan waktu istirahat kepada alat pencernaan kita. Kalau kita makan pagi jam 6, maka seluruh pekerjaan daripada alat pencernaan kita itu selesai 8 jam. 8 jam itu ya dok? 8 jam, iya. Jadi mulai masuk mulut, dikunyahkan, harusnya 31 kali kunyahan ya, Dokter Wira. Nah, tapi seringkali kita hanya 3-4
udah masuk. Telan. Nah, ini juga berpengaruh terhadap proses berikutnya di lambung ya. Di lambung mengeluarkan banyak enzim untuk menghancurkan, menghaluskan. Butuh 4 jam untuk ditaruh di usus halus. Nah, dari usus halus di situ diproses juga. Diserap di ini ya, ditambahkan zat-zat enzim-enzim dan semua yang mempermudah, mempercepat terjadinya proses penghalusan sama penyerapan tadi. Baru dia 4 jam lagi di usus besar. Nah, di usus besar ini antri untuk dibuang di terakhir, usus terakhir kita. Nah, kita nggak pernah menyadari bahwa dari jam 6 ditambah 8 jam berarti selesainya pekerjaan kita makan pagi untuk alat pencernaan kita sampai jam berapa? 6 tambah 8? 14 ya kan, jam 2 ya. Nah, padahal jam 12 kita sudah makan. Ya kan? Nah, rata-rata orang makan pada saat setelah sholat duhur. Jadi sekitar jam 12, jam 1. Kalau jam 12 berarti kita masih punya hutang 2 jam. Ya kan? Nah, jam 12 masuk. Ditambah 8 jam berarti selesainya jam 12 tambah 8 jam 20. Iya kan? Jam 20 berarti jam 8. Malam. Tadi kita masih punya hutang 2 jam. Nah, makan malam jam berapa? Makan malam saya gak nentu, kadang jam 7, kadang jam 9. Nah, oke. Sekarang orang normal rata-rata setelah maghrib. Berarti jam 18-an. Nah, jam 18 tadi jam 20 baru habis. Hutangnya berapa? 19, 20, 2 jam. Hutang yang pagi tadi 2 jam. Berarti punya hutang 4. Jam 18 kita makan malam, selesai ditambah berarti 8 jam. Jam berapa kita selesai? Sekitar jam 3 pagi. Hari berikutnya. Nah, ditambah hutang kita tadi 4 jam. Berarti sampai jam 3 tambah 4? 7. Jam 7 pagi. Padahal kita jam 6 sudah sarapan. Berarti pernahkah kita memberikan istirahat kepada alat pencernaan kita? Belum lagi ketika mau tidur, makanan-makanan kecil masuk ke dalam mulut kita. Makanan ringan gitu ya. Nah, berarti hutangnya berapa? Kasihan overload alat pencernaan kita ketika kita tidak puasa. Tidak ada kesempatan untuk alat pencernaan kita itu memperbaiki dirinya. Sehingga kalau sakit ya bagaimana? Sakit disuruh bekerja. Ada hambatan kan? Bagaimana orang sakit bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal. Belum lagi 200 triliun sel dalam tubuh kita itu memerlukan hasil penyerapan makanan kita kan untuk energi. Iya kan? Nah, berarti berapa banyak kita menyiksa alat-alat pencernaan kita. Tidak pernah kita beri istirahat. Misalnya Mbak Eka bekerja setahun terus tanpa istirahat gimana? Hari Minggu masuk terus nggak pernah setahun itu 365 hari. Kira-kira bagaimana? Jenuh dan capek Bu Dokter. Iya, itu yang terjadi. Tapi kalau misalkan selain bulan Ramadan ini ya Bu Dokter ya, manusia tuh makannya tuh berapa kali sehari Dok yang paling baik? Loh, rata-rata kan makan mereka kan 3 kali sehari. Tapi kan ada Bu Dokter biasanya orang tuh sudah makan terus merasa lapar lagi Bu Dokter. Nah, itu pada penyakit-penyakit tertentu seperti orang-orang kencing manis itu kan begitu. Jadi merasa haus terus, merasa lapar terus. Tapi yang normal-normal saja kan mereka merasa saya berkewajiban makan itu 3 kali. Ya kan? Pagi, siang, malam. Kan hanya orang-orang tertentu yang ingin melangsingkan diri atau mengatur dietnya ya. Yang mengatur dietnya ada Terwira ini kan langsing terus. Sudah aman. Ya, Dok, ya. Nah, itu kan ada yang membatasi. Oh, saya tidak makan malam dan seterusnya. Tapi setiap orang yang mengatakan 3 kali sehari. 3 kali sehari itu Indonesia, wajib. Ya? Indonesia itu wajib ya, Bu. Nah, bagaimana sistem pencernaan kita ketika memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa saat ini? Nah, jadi gini, pada saat kita berpuasa Ramadan
itu memberikan waktu istirahat kepada alat-alat pencernaan kita itu minimal dalam satu hari orang Indonesia itu bisa 6 jam. Lah 6 jam ini kan sangat bagus sekali. Mereka alat pencernaan kita pasti bersyukur. Aduh, terima kasih saya sudah dikasih waktu istirahat. Dipakai untuk apa? Ya dipakai untuk memperbaiki diri. Karena pada saat istirahat itu akan terjadi regenerasi sel, akan peremajaan. Sel yang mati, sel yang rusak itu akan tergantikan. Oh bayangkan coba kalau nggak ada waktu ini detoksifikasi terus cuci gudang nggak akan terjadi. Bagaimana dengan hari raya? Banyak cuci gudang, diskon. Nah sekarang di perut kita, di alat pencernaan kita, cuci gudang. Ketika kita puasa nggak ada yang masuk, dikurangi kan ya. Jam 3 kita sahur, berarti ditambah 8, jam berapa? Jam 3 ditambah 8, jam 11. Jam 11 sampai 11.30 ya. Imsak kan jam 4. Iya. Nah, pada saat itu kita menggunakan apa? Ketika selesai alat pencernaan tadi sudah diabsorpsi ya, sudah masuk semua, dikirim ke sel darah merah, dikirim ke seluruh tubuh, nggak ada makanan masuk. Nah berarti sisa-sisa yang menempel yang ditaruh di seluruh organ kita kan akan dipakai. Contoh kolesterol, kita itu sebetulnya butuh kolesterol, tetapi kan tidak terlalu banyak. Nah contoh aja, Nabi Muhammad makan 3 kurma aja kenyang sampai berhari-hari. Lah kita makan 3 piring sehari. Itu kadang kurang ya, Bu Dokter. Hanya bertahan berapa? Ya. Nah, itulah kenapa pada saat kita berpuasa itu akan menjadi sehat. Kenapa? Karena ada jam istirahat bagi alat pencernaan kita. Sehingga ada kesempatan untuk keuntungannya apa? Banyak. Dari sisi fisik, dari sisi rohani, ya, mental, spiritual, itu juga keuntungan. Seperti apa Bu Dokter keuntungannya? Secara fisik tadi saya bilang regenerasi sel, ya kan? Ada istirahat, jadi ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh alat pencernaan itu sendiri. Ada waktunya khusus. Pada saat dia tidak bekerja, itulah yang dia pakai untuk perbaikan. Tidak kalau tidak puasa, ya sakit dia masih bekerja. Nah, kan nggak bagus. Iya. Nah, kemudian secara rohani, mental, spiritual, orang puasa itu kan gelombang di otak kita itu turun. Kita punya gelombang beta, lagi keseharian begini ada emosi, ada ini ya, itu masuk di gelombang beta. Tetapi pada saat gelombang itu turun ke alfa, itu kita itu lebih tidak emosional, lebih sare, lebih cerdas, karena pada gelombang ini alfa, theta itu adalah gelombang untuk pembelajaran yang paling cerdas manusia. Sehingga pada gelombang ini ketika kita itu belajar pasti akan mancepnya itu lebih lama dibandingkan dengan di gelombang beta. Maka kenapa banyak metode-metode yang dipakai untuk memanfaatkan gelombang alfa dan gelombang theta ini untuk proses pembelajaran. Media metode yang digunakan sangat beragam. Nah, kita kan ingat ajaran agama kita. Kalau puasa kan sumutasihu, puasalah supaya sehat. Nah, ketika kita itu mau marah di jalan, balapan atau keselip atau apa, kita kan mesti marah, ngawur dan sebagainya. Kita menahan, puasa, supaya tidak mengurangi pahala puasa. Maka kita mengerem. Nah, itulah gelombang kita turun. Nah, disitulah enaknya kita menjadi adem, ayem, tidak kemerungsung. Ini keuntungan yang sangat bagus. Dan kalau kita tidak emosi, tidak sedih atau bahagia, kita itu mendapatkan produksi endorfin yang banyak. Nah, kalau endorfinnya banyak, maka
kita jadi awet muda. Awet muda. Nah, ya. Daripada serotonin yang selalu tinggi, kita sedih, kita ini kan merugikan kita sendiri. Orang mau awet muda ya jangan negatif thinking, jangan sedih. Harus berpikir positif. Harus berpikir positif dan ke depan. Berpikir yang baik, husnudon bukan suudon. Bukan seuzon. Iya kan? Ya. Berarti puasa ini benar-benar menyehatkan saluran pencernaan kita ya, Bu Dokter, ya? Betul, bisa membersihkan gudang-gudang tumpukan-tumpukan itu bisa kita gunakan, ya kan? Tadi saya bilang kolesterol, butuhnya sedikit. Nah, pada saat tidak ada asupan makanan, kita ambil dari mana ya? Dari tumpukan tadi. Nah, sehingga cuci gudang, di gudang yang banyak itu kita ambil semua, kita keluarkan, ya kan? Iya. Jadi kan sehat. Tidak terlalu banyak. Sekarang beli baju berapa lemari, dipakai banyak berapa, Dan dipakai ya baju-baju kesayangan. Iya. apalagi bertahun-tahun nggak pernah dibuang ya, nggak pernah disingkirkan. Itu kan nanti juga dihisab juga kan. Nah itu dia. Maka kita kan tahu Allah mengatakan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Yang berlebih-lebihan itu bisa menimbulkan malapetaka. Lah kalau kita ya makan, contoh makan durian. Iya. Durian itu sebetulnya kebutuhan kita apa sih? Kan sedikit sih. Iya. Tapi kita makannya berapa? Banyak kadang, Bu Dokter. Karena hawa nafsu kan. Iya. kurang terus ya dok ya. Betul. Kurang terus karena enaknya di mulut ya. Iya. Nah enaknya di mulut. Akhirnya habis berapa dokter? Waduh, bisa 2-3 banyak, bisa lebih. Bisa satu biji ya? Iya, biji. Wah. Misalkan makan durian berlebih itu kenapa suka pusing ya, Bu Dokter ya? Nah itu ya. Karena apa? Banyak sampah-sampah yang ada di situ kan. Orang dari bau ya, kemudian kandungannya. Ini yang tidak terbiasa itu kan jadi kaget. Jadi kaget juga terjadi ketidakseimbangan. Juga mungkin bisa jadi penumpukan kolesterolnya dan asam uratnya bertambah. Lah kalau bertambah dia kan menghalangi saluran pembuluh darah. Ibaratnya pembuluh darah itu selang yang sudah ada bekas kemarin. Nah, itu sudah nempel-nempel nih. Ya. Kayak kerak ya. Nah, terus ditambahin lagi kita makan itu. Ya, semakin nempelnya banyak. Lah kalau semakin nempelnya banyak, aliran pembuluh darahnya bisa bagus apa enggak? Enggak. Kalau tidak bisa bagus, maka 200 triliun sel yang ada dalam tubuh kita ini apakah sudah semuanya mendapatkan oksigen? Enggak. Cukup. Nah, karena ya tadi itu terhalang kan? Terhalang dari saluran yang ada tempelan-tempelan sampah tadi, sehingga karena kekurangan oksigen, kekurangan energi jadi pusing. Belum lagi kita bicara mineral, ya wes pusing. Oke. Itu ya, Bu Dokter ya, pengaruhnya. Belum lagi yang tensinya naik, pusing. Tensinya naik ya, Bu Dokter Iya, ya. karena tempelan di pembuluh darah tadi bertambah Iya. dengan makan durian, iya kan? Iya, Bu Dokter. Oke, Bu Dokter, apakah sih keuntungan kita mengistirahatkan sistem pencernaan kita tadi? Ya, Kalau keuntungannya. ini banyak sekali ya. Iya. Secara fisik, secara mental itu akan membuat orang menjadi fresh. Fresh, seger gitu ya, Nah, Bu Dokter. seger. Ya? Karena tadi kan regenerasi sel terjadi. Iya. Kalau kita orang banyak berbondong-bondong mencari perawatan diri untuk supaya tetap awet muda. Nah, salah satu cara dengan itu supaya regenerasi sel bisa terjadi terus. Berarti dengan cara berpuasa itu ya, Bu Dokter ya. Betul. Dan itu keuntungan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Oke. Berarti keuntungan puasa Senin Kamis juga ada keuntungannya, Bu Dokter. Betul ya. Dokter Mira ini yang rajin. Oh, rajin puasa Senin Kamis. Insya Allah. Rajin puasa. Iya, Senin makanya Kamis. terlihat awet muda ya, Bu Dokter. ya? Betul. Iya. Fisik, rohani, semuanya bisa mendapatkan keuntungan. Dan puasa itu kan ibadah yang kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk diri sendiri.
Nah, Bu Dokter, kalau misalkan ya Bu Dokter ya, ada orang yang penderita sakit lambung gitu, sakit mah gitu Mah ya? Iya, sakit mah. Nah, itu apa yang terjadi pada lambungnya ketika ia berpuasa? Kan gini, orang mah itu kita lihat kebanyakan penyebabnya adalah, maaf ini ya, Iya. suka alergi AC ini. Tadi batuk kalau kena dingin, Mungkin nggak apa-apa. bisa di- Nah, jadi gini, penyebab dari penyakit mah ini beragam. Ada karena makanannya ya, pola makannya. Terus juga yang paling banyak apa pengaruhnya? Stres. Stres ya Bu Dokter ya. Tahukah Anda ketika stres itu terjadi, asam lambung akan semakin meningkat. Kalau asam lambung meningkat, semakin menggerogoti nggak sifat asam? Menggerogoti. Nah, berarti kan terkikis lambungnya. Kalau lambungnya terkikis berarti ada lubang-lubang, iritasi. Berarti semakin banyak asam lambung yang keluar, semakinlah tergerogoti. Jadi lubangnya semakin besar. Nah, ketika kita puasa, tadi gelombang otaknya turun ya. Berarti kita bahagia. Kalau bahagia, kira-kira kumat nggak? Enggak. Enggak. Berarti penderita mah nih nggak boleh stres ya Bu Dokter ya. Karena paling banyak faktornya adalah itu. Dia kan penyakit kronis, Iya. kambuh ya kan? Berarti kalau misalkan kelebihan makanan pedes kayak gitu Bu Dokter, Nah kan termasuk pola makan itu kan. pola makan itu ya, Bu Dokter, ya. Suka pedas, suka bersantan, suka yang asam-asam. Orang diet minumnya air jeruk, ya kan? Terus jeruk dibanyain. Nah itu kan memperparah penyakit mah. Penyakit mah itu ya Bu Nah, Dokter. padahal kita mengambil vitamin C-nya bisa dari banyak hal. Iya. Kulitnya pepaya pahit itu banyak vitamin C-nya. Oh itu. Jambu Kulit itu. air dibandingkan dengan buah kiwi. Kiwi. Nah, kiwi kan mahal. Berapa kiwi sekarang? 70.000, 100.000? Berapa ya? 70.000-an 1 kilo. Nah, Lumayan. bandingkan dengan harga jambu kelodok berapa? Masih, Jambu biji? masih murah. 10.000. Oh, ya, 10.000. Nah, vitamin C-nya jambu biji 100 kali lipatnya lebih tinggi. buah kiwi. Oh. Kalau Nah. buah naga itu Dok. Bahan naga lain lagi Lain karena, lagi tuh Bu Dokter. karena itu lebih banyak di antioksidan. Oh. Dari warnanya ini Iya. antioksidan dia. Yang vitamin C juga merupakan antioksidan, pro antioksidan. Tapi kriterianya berbeda nanti. Ya. Jadi orang-orang mah ini selalu saja terpicu ketika ada stresor, ada masalah, tidak fokus ke penyelesaian masalahnya, tetapi di masalahnya akhirnya tambah stres. Tambah stres. Berarti Stres masalahnya beranak stres, Iya. multi level Iya. stresnya. Nah itulah yang membuat kenapa dia akhirnya menjadi penyakit kronis. Kalau sudah stres, nafsu makan bagaimana? berkurang. Berkurang. Jadi dia nggak suka makan, dia entah melemparkan apa yang menjadi stresnya itu ke kegiatan apa sehingga lupa, atau bahkan nafsu makannya yang tadi nggak ada, ya kan? Iya. Atau dia melampiaskannya ke makanan yang merusak, pedas ya, terlalu asam, Terlalu asam. soda itu ya Bu ya kan? Dokter. Suka ya. soda nggak dok? Kurang sekarang. Oh, bagus. Berkafein, minuman berkafein. Nah kopi. itu termasuk ya kan? Termasuk ya, Itu Bu kan Dokter, ya ya. makanan-makanan yang konsumsinya kan harus seimbang. Seimbang. Jadi nggak boleh kita itu terlalu dominasi pada hal tertentu. Justru kalau kita itu makan makanan yang seimbang itu 2/3 atau minimal lebih dari 50% ya, makanan kita itu harus sayur dan buah-buahan. Sabu-sabu, Sabu-sabu. Sayur dan buah. Iya. sayur dan buah maksudnya. Ya, sabu-sabu sayur dan buah. Betul, itu. Oke. Tapi Nah, kan anak muda sekarang coba lihat, iya. apakah sabu-sabunya diperbanyak? Enggak, makan seblak yang diperbanyak.
Ya sekarang kan menjamur gitu Bu Dokter. Makanya kita kan juga prihatin ya. Coba lihat Dokter Wira, makanan-makanan yang fast food ayo. Kan banyak si A, sekarang si B. banyak ya. Menunya hanya ya itu aja Dok. Karena kan memang di media sosial kan menarik sekali ya tampilannya, menarik sekali, Dokter. apalagi bulan puasa dengan topping yang beraneka ragam. Betul. Tapi kita harus mengingatkan juga bagaimana kreasinya para produsen-produsen itu supaya juga sabu-sabunya diperbanyak, sayur dan buah-buahannya. Iya. Supaya digemari. Digemari itu. Fast food kan bukan makanan yang pilihan yang yang dianjurkan. Ya kan? Banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang merugikan kita. Yang merugikan kita juga ya Dok ya. Oke, Bu Dokter, nah kalau misalkan berpuasa ini ya Dok ya, bagi yang penderita mah, asam lambung, GERD kayak gitu, nah biasanya tuh di sore hari tuh kadang suka kambuh gitu Dok. Itu pertolongan pertamanya seperti apa Dok? Kayak pernah saya pengalaman gitu Bu Dokter, sore hari perih gitu Bu Dokter. Nah kan kalau misalkan minum obat mah itu kan nggak boleh karena kita lagi puasa. Nah itu pertolongan pertamanya seperti apa sih Dok? Jadi pada saat di akhir sahur, nah itu jangan lupa ya, waktu sahurnya diakhirkan. Waktu sahurnya itu diakhirkan. Di akhir waktu mau menjelang imsak ya. Kita misalnya makan butuh waktu berapa? 10 menit apa 15 menit. Maka 20 menit sebelum imsak itu kita sahur. Supaya pada titik rawan itu pasti lambung ini kan kalau kosong kan bisa lengket ya. Atau asam lambungnya sudah mulai keluar. Nah, itu kan membuat perih kalau di sana sudah ada titik-titik yang jebol tadi. Nah, itu hanya beberapa detik sampai beberapa menit aja itu terjadi ya. Tetapi ketika itu bisa ditumpangi dengan rasa kebahagiaan kita, stresor yang ini sudah menurun semua ya. Itu berbeda loh. Keluarnya itu juga tidak sebanyak ketika kita stres asam lambung tadi. Jadi hanya lewat aja, beberapa kita tarik nafas saja, kita rileks ya. Ya boleh kok kita membayangkan nanti kita berbuka apa, boleh. Kenyang sendiri. Kenyang sendiri ya Bu Dokter ya. Kan biasa toh, kalau kita puasa itu dokter balas dendam gak? Iya biasanya kalau wah sepanjang hari udah nggak makan nih. Tiba-tiba ada pingin borong ya Dok ya. Pas udah borong ambil warteg gel. Nyimpen ini. Nyimpen A, B, C. Terus semua dibawa. Tapi memang yang termakan atau terkonsumsi memang hanya beberapa. Itu biasanya begitu. Tetapi kalau remaja atau mereka yang memang suka makan ya, nggak sadar diri. Sebetulnya apa tujuan kita makan itu? Ya wes masuk semua kan. Akhirnya pada saat sholat maghrib kan nggak kuat. Ya akhirnya satu piring satu piring Dokter Wira. Terjadi pembagian yang dia bayangkan untuk mengurangi rasa begah itu. Berarti harus diatur juga ya Dok ya. Harus diatur. Pada saat sudah dur ya minum obat dulu, obat emahnya dulu, atau jangan langsung diberikan makanan yang merangsang. Langsung minum es. Itu gak boleh ya Dok ya? Kan berbeda suhunya dengan suhu usus kita. Berarti minum air hangat atau gimana Bu Dokter? Nah, air hangat lebih bagus. Kenapa? Supaya gak kaget. Kalau lambung kita kaget kan namanya ada rangsangan. Namanya ada simulator, ada penyebab ya, yang membuat tidak biasa. Lah kalau tidak biasa kan ya tidak baik, karena langsung kaget terjadi sesuatu. Maka minumlah yang hangat-hangat, yang manis-manis, tapi jangan terlalu manis. Ya, karena kan Anda sudah manis. Iya Bu Dokter. Dan gimana sih Dok kalau misalkan menjaga kesehatan mulut dan gigi selama bulan puasa ini? Kita langsung ke Dokter Wira aja. Dokter Andy. Andy Wira. Ya. Selebritis. Baik Kak, kalau dari selama bulan puasa terkait kesehatan gigi dan mulut,
itu mungkin treatmentnya sama seperti biasa. Oh, sama seperti Ya. biasa ya dok ya? Tapi yang membedakan kalau kita kan menggosok gigi itu kan dari anjuran dokter gigi Iya. itu minimal kan 2 kali sehari. Oh, 2 kali sehari ya Iya. dok ya? Bukan 3 kali sehari? 2 kali sehari minimalnya. Oh, minimalnya. Kenapa kok seperti itu? Waktunya kapan? Waktunya adalah ketika setelah sarapan. Oh, setelah sarapan pagi. Kita enak-enak makan, setelah itu kan aktivitas. Iya. Nah, selama aktivitas kita sudah membersihkannya dulu. Selama aktivitas itu tidak ada tumpukan sisa makanan atau mungkin yang nyelip-nyelip seperti itu, jadi tidak ada potensi untuk jadi rusak atau karies. Kemudian waktu yang kedua adalah sebelum tidur. Oh, sebelum tidur Ya, itu dok? ketika kita tidur tidak ada aktivitas dalam tubuh, tidak ada hal-hal yang mungkin kita mengunyah atau seperti apa sehingga kuman itu tidak aktif karena ada sisa makanan tersebut. Kalau selama puasa ini dok, itu gosok giginya setelah sahur atau gimana? Nah, kalau melihat konsep seperti itu, berarti setelah makannya adalah ketika setelah sahur. Oh, setelah Nah, sahur itu ketika ya setelah dok? sahur kita sudah makan secukupnya, atau mungkin mau dimepetkan tadi yang Dr. Aslika bilang, Ya. supaya membantu untuk yang sakit mah, itu bisa setelah makan kita sebelum sholat subuh itu kita gosok gigi dulu sehingga sepanjang hari itu masih bisa bertahan untuk pembersihannya. Oke, itu kan baru 1 kali ya dok ya. Terus Iya. kalau yang kedua kali kan minimal tadi gosok gigi 2 2 kali kali. sehari. Ya, itu setelah berbuka atau gimana? Malamnya sebelum mau tidur aja. Oh, sebelum mau tidur. Iya. Oh, berarti kalau waktu berbuka gak gosok gigi dulu gak apa-apa dok? Oh, enggak apa-apa. Oh, Nanti nggak kan apa-apa. setelah berbuka paling lanjut ngemil-ngemil Kan lagi belum kan. dipakai. Oh iya. Kenapa harus dibersihkan belum Iya. dipakai? Iya. Iya. Pasti setelah makan berbuka setelah itu pasti ada mau ngemil-ngemil. Nah, setelah selesai kita mau ngemil tidak ada Mau aktivitas tidur. lagi mau tidur itu baru dibersihkan. Oh, mau Supaya dibersihkan. apa? Ya. Tanya. Supaya apa dok? Supaya tidak ada sisa makanan. Oh, supaya tidak ada sisa makanan. Supaya kebun binatang yang ada di mulut dan gigi tidak berkembang biak. Oh, iya. Tidak rame di sini. Nggak rame. Bakteri nggak ada Bakteri itu. Iya. sisa makanan. Oke, nah dok kalau misalkan bulan puasa ini ya dok, misalkan sakit giginya bolong itu gimana? Pertolongan pertamanya, misalkan sakit gigi gitu, Oh, selama Oh, ketika puasa. harus ke dokter gigi ya? ya betul. Karena kalau sakit gigi itu tentunya harus diperiksa dulu, Mbak. Oh, diperiksa terkaitnya. dulu ya. Memang kita lihat dulu Iya. kondisi seperti apa. Nah, kadang ada sakit gigi yang diminumi obat masih tidak sembuh. Oke. Nah, karena ketika kita periksa, kita dapatkan advice terbaik dari dokter gigi. Apakah ini harus ada penanganan secara di mulutnya seperti dibur atau seperti apa, dibersihkan dulu, itu bisa dokter gigi. Oh, bisa ke dokter gigi Iya. itu ya. Makanya Kalau harus rajin. iya, kalau ke Iya. dokter gigi tuh biasanya berapa bulan sekali Nah, sih, Dok? makanya anjurannya dari kita itu biasanya minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ke dokter gigi ya, 6 bulan Dok. sekali Ya? untuk apa? Untuk screening. Walaupun tidak ada sakit gigi, ketika di screening itu sebelum terjadi sakit giginya kita sudah punya anti-anti aspada. Nah, tadi kalau ada sakit gigi, ada yang lubang, baunya bagaimana? Apalagi puasa. Iya. Iya, Dok. Jadi gigi yang berlubang itu atau yang bisa kita artikan infeksi itu biasanya juga menyebabkan bau mulut ya. Terutama gigi yang tidak ditangani atau kita tambal atau mungkin kita cabut. Nah, memang salah satu penyebab bau mulut itu adalah gigi yang infeksi, Dok. Oh, infeksi. Ya. Itu kan. Oke. Jadi suatu gigi infeksi yang dibiarkan, tidak dirawat. Kalau infeksinya itu dirawat dan dia dijadikan gigi yang berfungsi kembali, itu tidak akan mengakibatkan bau mulut. Nah, ketika infeksi itu ada di rongga mulut dan dibiarkan, seperti sisa akar gigi yang dibiarkan, itu akan menyebabkan salah satunya adalah untuk bau mulut itu. Oh, bau mulut itu ya, Dok ya. Nah, itu kan kalau puasa gini kan walaupun nggak ada lubang, nggak ada tadi kan bisa bau. Ya, Iya. kalau misalnya sudah rajin nih, 6 bulan sekali dan diperiksa sudah tidak ada apa-apa. Memang kalau puasa ini terkait produksi air liur. Jadi ketika puasa kita tidak ada asupan makanan yang masuk sehingga tidak ada rangsangan untuk air liur itu keluar. Nah, padahal air liur itu berfungsi untuk kita sebagai self cleansing, untuk pembersihan dari sisa makanan yang ada. Nah, karena tidak ada air liur yang terproduksi sehingga pembersihan itu tidak dapat terjadi. Sadar nggak itu? Iya, Bu Dokter. Diketahui nggak oleh masyarakat bahwa air liur ini sangat berguna? Mungkin belum terlalu jauh ya. Nah, bagi yang kan? masyarakat mengetahui bahwa ternyata air liur kita yang ada saat kita makan itu untuk berguna untuk membersihkan sendiri. Oh, dari air sisa liur makanan. ini. Iya. Oh. Jadi seperti di mulut kan ada lidah, kemudian ada air liur, itu
sebenarnya ada self cleansing kita sendiri. Termasuk membantu proses menghaluskan tadi juga air liur. Air liur itu berarti ada enzim-enzim yang dikeluarkan di situ. Enzim betialin itu kan juga berfungsi sekali. Jadi apa yang ada dalam tubuh kita ini sebetulnya rahasia yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Iya. Kan seringkali orang kan takut puasa ya. Apalagi orang yang kencing manis gitu. Yang suka lapar ya. Iya. Suka lapar, kan suka haus, suka lapar. Jadi orang kencing manis itu kan banyak makan, banyak minum, ya kan. Nah, bagaimana kalau puasa? Bagus, menyehatkan. Kenapa? Nggak banyak makanan masuk. Karena kalau tadi banyak makanan masuk kan glukosa. Ya, karbohidrat juga dijadikan glukosa. Pada akhirnya nanti lemak protein juga dijadikan glukosa. Glukosa kalau pada orang kencing manis kan tidak bisa disimpan karena tidak punya insulin atau insulinnya rendah atau tidak produksi karena rusak. Nah, itu semua pada saat kita puasa, yang glukosa yang jalan-jalan di pembuluh darah, pariwisata di pembuluh darah kita, itu kan bisa dipakai untuk aktivitas sehingga menurunlah kalau diperiksa darahnya, gulanya jadi turun kadarnya. Dan juga ingat tadi, stresor itu dalam 1 detik saja bisa meningkatkan gula darah. Itu penelitian di mana-mana. Satu kelompok disuruh lihat lawak, satu kelompok biasa. Ini semua penderita kencing manis ya. Hasilnya bagaimana? Yang lihat lawak, Dok. Nah, yang lihat lawak gulanya itu normal, menurun. Sedangkan yang biasa semakin tinggi kan gitu orang kencing manis, tinggi nggak bisa terkendali. Nggak bisa terkendali. Makanya harus senyum. Dan juga berpikir positif ya. Betul. Tribuners harus begitu ya. Harus senyum. Tapi senyumnya harus senyum ke orang sesama senyum ya. Nggak boleh senyum sendiri ya. Jangan senyum sendiri. Betul. Ya, mungkin terakhir Dok, ada pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah, baik Dokter Andy selaku dokter gigi sama Dokter Asli. Oke. Dari saya, dalam rangka hari puasa begini ya, yang penting kita itu adalah membuat diri kita sehat. Percayalah bahwa berpuasa itu sehat. Jadi jangan sampai Anda beralasan, berargumen, mekanisme pembelaan ego karena punya penyakit ini terus gak puasa. Padahal sudah jelas-jelas sekali Allah memberikan suratnya bahwa puasalah kamu supaya sehat. Nah, ini konsep ini harus masuk di pikiran bawah sadar kita. Saya puasa pasti sehat. Saya puasa pasti sehat. Kalau kita sudah berprasangka jelek, berarti kan negatif thinking akan terjadi. Nah, konsep hipnoterapi itu seperti itu. Konsep sugesti afisiasi diri, ya, itu juga harus membangun apa yang ada di pikiran bawah sadar kita ini selalu berpositif thinking, juga feeling. Semuanya harus positif. Supaya apa? Endingnya kita mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah puasa. Kalau kita bahagia, kemudian low semuanya ya, sabar ya, ikhlas. Nah, ini kan attitude jadi bagus. Nah, tidak melupakan bahwa kita manusia wajib berusaha. Ya. Apapun yang terjadi, usaha sekecil apapun harus kita lakukan. Karena sekecil apapun pasti ada hasilnya. Puasalah supaya kita sehat. Puasalah agar kita sehat. Itu pesan dari Dokter Asli. Ya, bagaimana dengan Dokter Andy sendiri? Ya, Tribuners. Jadi biasanya kalau orang berpuasa itu kan cenderung mau periksa dokter gigi itu tidak enak ya. Maksudnya dalam artian takut batal dan lain-lain. Nah, kalau pesan dari saya adalah tetap 6 bulan sekali itu harus screening ke dokter gigi supaya untuk mempersiapkan kondisi gigi yang optimal. Jadi saat puasa tidak ada sakit gigi atau mungkin gangguan yang lain seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi bisa takjil dengan takjil. Dengan apa namanya?
Dengan gembira. Nggak ada batasannya. Iya. Nggak keliling. Sudah apa namanya, Dok? Sudah yang viral segera dituju gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Andy dan Dr. Asli atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim ini membahas tentang puasa itu sehat. Kalau ingin sehat maka berpuasalah ya dokter. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Dr. Gigi Andy Werprenanda dan Dr. Asliha pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.